Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salima dengan NIM 17016623112, program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait laporan praktik kerja lapangan di PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk KCP Bekasi Kemang Pratama dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Diki Iranto SEMSI. Pada bab pertama itu ada pendahuluan. Yaitu yang pertama adalah latar belakang perkembangan industri dan persaingan kerja menurut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi teoritis dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi sarana penghubung antara teori perkuliahan dengan pengalaman kerja nyata. PKL membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi profesional seperti komunikasi, kerjasama tim, disiplin, dan pemecahan masalah. Pengalaman PKL meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Praktikan melaksanakan PKL di PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk KCP Bekasi Kemang Pratama untuk memperoleh pengalaman dan wawasan kerja yang relevan. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini yang pertama itu menuntaskan salah satu persyaratan kelulusan pada mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang kedua memberikan pemahaman mengenai dunia kerja secara nyata sebagai pelengkap pembelajaran selama perkuliahan. Yang ketiga, mempersiapkan praktikan dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan etika profesional untuk menghadapi dunia kerja. Yang keempat, mempelajari dan mempraktikkan terkait menginput data checking untuk pembiayaan di bank melalui website idbankbsi.com. Yang kelima, mempelajari dan mempraktikkan terkait menginput data dan dokumen di operasional. Yang keenam, mempelajari dan terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh bagian marketing untuk promosi produk perbankan. Yang ketujuh, mempelajari dan mempraktikkan pelayanan dan komunikasi dengan nasabah bank, baik nasabah reguler maupun prioritas. Yang ke-8, menambah keterampilan hard skill dan soft skill praktikan sesuai dengan mata kuliah konversi, yaitu keterampilan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama, etika profesi, kreativitas dan inovasi, dan pemecahan masalah. Manfaat dari praktik lapangan kerja ini yaitu memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang kedua, memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dunia kerja khususnya pada lingkungan perbankan syariah, mengembangkan sikap profesional seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan etika kerja yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang keempat, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan proses BI checking melalui sistem INIP. Yang kelima, memperoleh pengalaman dalam kegiatan operasional perbankan khususnya terkait penginputan data dan pengelolaan dokumen. Yang keenam, memperluas wawasan mengenai kegiatan pemasaran perbankan melalui keterlibatan langsung dalam bagian promosi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan optimal dan komunikasi interpersonal melalui interaksi langsung dengan nasabah reguler dan nasabah prioritas. Dan yang terakhir, mengembangkan hard skill dan soft skill yang relevan dalam kompetensi program studi pendidikan ekonomi, khususnya dalam aspek keterampilan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama, etika profesi, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama itu ada metode observasi, di mana di sini praktikan mengamati lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan aktivitas operasional. Dengan melakukan observasi ini, praktikan jadi memahami bagaimana pelayanan nasabah, proses administrasi, dan prosedur kerja perbankan syariah. Dan dengan melakukan observasi, membantu praktikan untuk beradaptasi dan memahami tugas yang dikerjakan selama PKL. Metode yang selanjutnya yaitu ada partisipasi, di mana praktikan terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional dan juga marketing, yaitu dengan melaksanakan tugas seperti input ide, pengarsipan dokumen, dan sebagainya. Dengan metode partisipasi ini, praktikan jadi mampu mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, ketelitian, tanggung jawab, dan juga pemecahan masalah. Dan metode yang terakhir evaluasi di sini di mana praktikan menerima arahan, masukan, dan koreksi dari mentor dan pegawai lainnya. Selanjutnya itu melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan, hambatan, dan juga pengalaman selama PKL. Dan dengan melakukan evaluasi ini, praktikan menjadikan bahan perbaikan untuk mengembangkan kompetensi di masa depan. Masuk kepada bab 2 yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan.
Yang pertama itu ada profil atau data umum perusahaan. Nama perusahaannya itu ada PT Bank Syariah Persero Tbk KCP Bekasi Kemang Pratama yang beralamat di Ruko Kemang Pratama, Jalan Kemang Pratama Raya nomor 3 sampai 4 RT 004 RW 001 Kelurahan Lujung Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nomor telepon 021 824 05246. Email di kontakpas.bankbsi.co.id. Di webnya yaitu http://www.bankbsi.co.id, dan di sini ada logo perusahaan dari Bank Syariah Indonesia dan juga foto perusahaan Bank Syariah Indonesia di KCP Bekasi Kemang Pratama. Baik, selanjutnya ada sejarah perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia atau Persero Tbk secara resmi telah lahir pada tanggal 1 Februari 2021, di mana Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI merupakan hasil merger antara PT Bank Syariah Mandiri atau BSM, PT Bank BRI Syariah atau BRIS, dan PT Bank BNI Syariah atau BENIS. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha perbankan tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SF strip 3 garis miring PB titik 1 garis miring 2021. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting, bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Selanjutnya ada visi misi dan nilai perusahaan. Visi utama dari PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk yaitu menjadi top 5 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun. Sedangkan visi berkelanjutan Bank BSI adalah menjadi the best global Islamic bank based on implementation of sustainable finance. Selanjutnya, misi dari Bank Syariah ini yaitu yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 40 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Selanjutnya yaitu PT Bank Syariah Persero Tbk menjadikan akhlak atau singkatannya yaitu sebagai nilai perusahaan dari bank syariah tersebut. Yang pertama itu ada amanah, yang kedua itu kompeten, yang ketiga harmonis, yang keempat loyal, yang kelima adaptif, dan yang keenam kolaboratif. Selanjutnya itu ada bentuk dan jenis usaha perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT yang bergerak di bidang jasa keuangan dan telah menjadi perusahaan terbuka atau TBK yang juga merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. PT Bank Syariah Persero Tbk KCP Kemang Pratama bergerak di bidang perbankan syariah, yaitu menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usahanya meliputi yang pertama itu ada penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, produk pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu ada mitra guna, OTO untuk pembiayaan mobil atau kendaraan. Yang ketiga ada Gria untuk pembiayaan tempat tinggal. Yang keempat pembiayaan KUR atau pembiayaan mikro atau usaha. Dan yang terakhir ada Gadai dan Cicil Mas. Dan yang lain yaitu ada aplikasi perbankan digital yaitu Beyond by BSI. Selanjutnya ada struktur perusahaan dari PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Yang pertama itu struktur organisasi secara umum dari PT Bank Syariah Indonesia ini. Kedudukan tertinggi dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau LPS, dan di bawahnya itu ada Direktur Umum atau Dirut, dan dibantu oleh Wakil Direktur Umum atau Wakil Dirut. Dan direksi ini memiliki beberapa bawahan direktorat, yaitu ada Direktorat Operasional Teknologi Informasi, Perbankan Digital, Treasury dan Perbankan Internasional, Perbankan Transaksi atau Wholesale, Manajemen Risiko, Penjualan dan Jaringan, Keuangan dan Strategi, dan Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia atau SDM, di mana semua direktorat memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Selain itu, BSI juga memiliki audit internal yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal, bertugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
pertama tertinggi dipegang oleh branch manager atau BM, lalu di bawahnya ada branch operation and service manager atau BSM, dan ada pegawai operasional yaitu customer service atau CS dan teller, lalu ada pegawai bisnis yaitu marketing team, dan pendukung operasional lainnya yaitu security dan OB. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan PKL, di mana lingkup pekerjaan PKL di bagian operasional Bank Syariah Indonesia umumnya berkaitan dengan administrasi pelayanan nasabah dan membantu proses operasional harian di bank. Di bagian pelayanan, mahasiswa PKL turut membantu memberikan pelayanan dasar kepada nasabah seperti membantu pengisian buku antrian, mengatur antrian, menyiapkan buku tabungan maupun akun ATM, dan membantu penggunaan administrasi lainnya dengan tetap berada di bawah arahan dan pengawasan pegawai bank. Mahasiswa PKL juga mengikuti kegiatan internal kantor seperti briefing dan doa pagi untuk memahami bagaimana budaya kerja dan etika profesional di lingkungan perbankan syariah. Melalui seluruh kegiatan tersebut, mahasiswa mampu memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill di lingkungan kerja profesional. Selanjutnya ada program dan juga jadwal pelaksanaan PKL. Program dari pelaksanaan PKL ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Yang pertama itu ada tahap persiapan di mana dimulai pada bulan Januari. Di sini praktikan mulai mempersiapkan CV dan juga dokumen yang diperlukan untuk mengapply magang dan juga mulai mencari-cari info terkait perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah itu, pada tahap ini juga praktikan mengirim email kepada pihak Bank BSI Syariah dan mendapatkan jawaban dari Bank Syariah Indonesia melalui WhatsApp. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan yang dilakukan pada bulan Januari sampai Juni, dan yang terakhir itu ada tahap laporan yang dilaksanakan pada bulan Mei dan juga Juni. PKL di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, pada tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan 5 Juni 2026. Selama periode tersebut, kegiatan PKL dilaksanakan mengikuti hari dan jam operasional kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 sampai dengan 17.00. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh aturan dan tata tertib kerja selama kegiatan PKL berlangsung. Dan diperbolehkan izin untuk tidak hadir saat sakit atau kegiatan penting, namun tetap memberikan kabar kepada mentor. Selanjutnya ada pelaksanaan PKL, yaitu di mana praktikal melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kegiatan administrasi dan operasional yang ada dokumentasinya pada nomor 1, yang kedua ada kegiatan pelayanan nasabah yang ada dokumentasi di nomor 2, yang selanjutnya ada kegiatan pemasaran dan pengembangan bisnis yang ada dokumentasinya di nomor 3, dan kegiatan bidang desain dan promosi di nomor 4, dan kegiatan bidang sosial dan hubungan masyarakat pada nomor 5. Baik, selanjutnya itu ada bab 3, yaitu studi kasus atau analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan, di sini yang pertama ada input based checking, di mana praktikan memiliki tugas untuk membantu proses pengecekan riwayat kredit nasabah melalui sistem BI checking atau sistem layanan informasi keuangan atau legal checker. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi terkait riwayat pembiayaan, kredit, maupun kewajiban finansial yang dimiliki nasabah pada lembaga keuangan lain. Yang kedua ada mendistribusikan kartu ATM dan buku tabungan di RS Bakti ini, yaitu praktikan untuk membantu pembagian ATM dan buku tabungan pada nasabah yang bermitra dengan BSI. Dan kegiatan ini praktikan membantu memastikan dokumen yang diberikan sesuai dengan identitas nasabah. Dan yang ketiga itu ada open booth promosi produk di RSIMC Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk perbankan kepada masyarakat. Praktikan turut membantu dalam bagian brosur kepada masyarakat dan menjawab pertanyaan yang sekiranya mudah dari masyarakat. Yang keempat ada stempel dan scan kas kecil bulanan kantor cabang. Praktikan membantu proses administrasi dokumen kas kecil cabang setiap bulannya. Dalam tugas ini, praktikan memastikan bahwa setiap transaksi ada nota atau buktinya dan tidak boleh lewat. Yang kelima ada membuat rekening payroll nasabah melalui web form based. Praktikan membuat rekening baru dengan jenis tabungan payroll untuk pegawai perusahaan atau masjid dan sebagainya yang sudah bermitra dengan Bank BSI.
Dan yang keenam ada input data persediaan ATM, cek dan mas. Praktika melakukan catatan data persediaan kartu ATM, buku cek dan produk mas yang tersedia di cabang. Catatan ini dilakukan secara tulis-menerus setiap hari dan sesuai dengan format masing-masing. Yang ketujuh ada melayani nasabah yang terkendala aplikasi Beyond by BSI. Praktika dipercaya untuk melayani nasabah prioritas yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Beyond by BSI. Kendala yang dialami adalah nasabah tersebut bingung untuk pembayaran sebagai negara atau SBN. Selanjutnya ada berkunjung ke rumah desa perumahan, di mana kegiatan ini memberikan wawasan mengenai hubungan kerjasama antara bank dan pihak eksternal dalam pemasaran produk pembiayaan. Dan yang kesembilan ada edit video semangat BSI dalam rangka Milad BSI ke-5. Pastikan membantu tag video dan memilih video supaya menarik dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam rangka Milad BSI ke-5 sebagai bagian dari dukungan publikasi kartu cabang. Dan yang ke-10 ada berbagi makanan Jumat berkah. Praktikkan berpartisipasi dalam kegiatan berbagi makanan Jumat berkah yang dilaksanakan setiap Jumat oleh kantor cabang sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Dalam kegiatan ini, praktikkan membantu makanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada cek data jamaah haji di sekolah dan bagian souvenir. Praktikan melakukan pengecekan data jamaah haji melalui website Sikohat untuk memastikan bahwa data jamaah yang akan berangkat haji sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Dan yang ke-12 ada bertemu dengan nasabah di Kementerian Perindustrian RI. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan berkas, menjalin hubungan baik dengan nasabah, dan memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang diberikan. Selanjutnya ada menawarkan produk e-commerce melalui WhatsApp kepada nasabah. Praktikan diberikan tugas untuk menawarkan produk e-commerce melalui WhatsApp kepada nasabah berdasarkan data nasabah yang sudah ada. Pekerjaan selanjutnya ada desain poster program free hadiah untuk setiap bulan e-commerce dan ucapan Milad untuk nasabah. Praktikan diberikan tugas untuk membuat desain poster promosi program free hadiah setiap bulan e-commerce dan desain ucapan Milad yang diberikan kepada nasabah BSI uang kartu. Dan yang terakhir ada menjadi Master of Ceremony atau MC pada forum pagi atau FDP dan briefing pagi. Pastikan bertugas menjadi MC dalam pelaksanaan forum pagi atau FDP yang rutin dilaksanakan oleh seluruh pegawai sebelum memulai aktivitas kerja. Selanjutnya ada hambatan dan solusi pekerjaan. Yang pertama ada penyesuaian terhadap sistem dan istilah perbankan. Di awal pelaksanaan PKL, pemegang merasa asing dan kesulitan memahami berbagai istilah dan sistem yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pastikan aktif bertanya kepada mentor dan staf yang membimbing selama PKL. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan diri dengan kegiatan kerja. Praktikan pernah mengalami kesalahan saat mengikuti jumlah emas yang dan keluar sehingga menyebabkan perbedaan antara device fisik dan sistem emas. Untuk mengatasi hal tersebut, praktikan mengecek kembali dan memastikan pada BUMN letak kesalahannya. Yang ketiga, kurangi pengalaman dalam melayani nasabah secara langsung. Praktikan merasa kurang pengalaman saat membantu baik kartu ATM dan tabungan kepada nasabah serta membantu nasabah yang mengalami kendala. Solusi yang dilakukan untuk menangani hal tersebut adalah praktikan meminta petunjuk dari CS dan staf yang lebih berpengalaman sebelum membantu nasabah. Hambatan yang keempat yaitu tantangan dalam menawarkan produk kepada nasabah. Saat tugas mempromosikan produk di via WhatsApp, nasabah yang merespon hanya sedikit dari sekian banyak nasabah yang sudah dihubungi. Untuk mengatasi hal ini, praktikan mencoba mengambil produk yang ditawarkan supaya lebih maksimal saat menjelaskan kepada nasabah dan chat ulang nasabah yang berminat namun hilang kabar. Yang kelima, pengelolaan waktu ketika menerima beberapa tugas sekaligus. Pada beberapa kesempatan, praktikan diberikan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, seperti scan dokumen, database checking, dan tugas yang lain. Solusi yang dilakukan adalah praktikan membuat urutan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan deadline waktu yang diberikan. Dengan cara ini, semua pekerjaan bisa selesai dengan lebih rapi dan tepat waktu. Selanjutnya, ada pengembangan. Yang pertama itu untuk perusahaan. Perusahaan yang bisa memberikan pembekalan awal yang lebih terorganisir. Yang kedua, perusahaan bisa menyediakan panduan kerja sederhana untuk tugas-tugas PKL. Yang ketiga, perusahaan bisa memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam layanan dan promosi. Yang keempat, perusahaan bisa memberikan evaluasi dan umpan balik secara berkala. Dan pengembangan yang selanjutnya itu untuk program studi. Yang pertama, prodi bisa mengadakan pembekalan PKL secara lebih lengkap
Dan yang kedua, meningkatkan pelatihan skill dan soft skill mahasiswa. Terakhir yaitu keempat, penutup. Kesimpulan, pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Bank Syariah Indonesia bersama TBK KTP Bakti pertama memberikan pengalaman yang sangat berharga dan berkesan bagi praktikan dalam memahami bagaimana dunia kerja secara nyata, khususnya di sektor perbankan syariah. Selama pelaksanaan PKL kurang lebih 4 bulan, praktikan ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan administrasi, operasional perbankan, pelayanan nasabah, promosi produk, pembuatan media promosi, dan kegiatan sosial perusahaan. Dilihat dari kesesuaian antara kompetensi yang diperoleh di program studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan kebutuhan di dunia industri, memberikan dasar pengetahuan yang membantu praktikan dalam memahami berbagai tugas selama pelaksanaan PKL. Secara keseluruhan, kegiatan PKL di PT Bank Syariah Indonesia Batara TBK KTP Pratama telah memberikan banyak pengalaman yang sangat bermanfaat bagi praktikan, tidak hanya menambah wawasan mengenai dunia perbankan syariah. Kegiatan ini juga membantu membentuk sikap profesional, meningkatkan keterampilan kerja, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Dan terakhir itu ada saran program studi. Pertama, program studi diharapkan dapat memberikan pembekalan yang lengkap dan berkelanjutan. Pembekalan tidak cukup hanya fokus pada administrasi, tetapi juga mencakup kesiapan mahasiswa dalam menghadapi lingkungan kerja secara profesional. Yang kedua, program studi perlu memperkuat pengembangan keterampilan digital yang relevan dengan dan kerja saat ini. Yang ketiga, program studi perlu memperluas kerjasama dengan berbagai industri, perusahaan maupun lembaga yang relevan dengan kompetensi lulusan pendidikan ekonomi. Dan yang keempat, program studi diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL berdasarkan pengalaman mahasiswa di lapangan. Dan selanjutnya ada daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir ada dokumentasi selama kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Jadi, cukup sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.